Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Alfianita Gunan Putri. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas laporan keuangan dan chart of account. Saya akan share screen. Baik, sudah terlihat ya. Jadi kali ini kita akan membahas laporan keuangan dan apa itu chart of account. Mungkin minggu lalu teman-teman sudah belajar juga dari kelompok presenter ya. Seperti kita tahu ada persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Jadi nanti jumlah antara aset dan jumlah antara kewajiban dan ekuitas pemilik akan sama, atau biasa kita sebut dengan balance. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalnya ada namanya T-account ya. Di sebelah kiri kita bisa lihat ada debit, dan sebelah kanannya nanti ada kredit. Aset sama dengan kewajiban plus modal pemilik, atau nanti jika ada penarikan oleh pemilik atau kita sebut prefer, plus pendapatan kurangi beban. Nah, ini sebagai contoh, seandainya ada ringkasan ketika jumlah cash-nya berjumlah 8.050. Nah, kita dapat melihat untuk T-account di sini ya. Kita bisa melihat T-account-nya adalah ketika ada debit dan kredit. Ketika 15.000 misalnya. 15.000 ini kita masukkan, sebentar. Uh, 15.000 ini kita masukkan ke debit karena di arahnya adalah positif ya. TK cash 15.000. Misalnya anggap aja kita ada penjualan gitu ya. Ada penjualan 15.000. 15.000 debit, cash bertambah. Kemudian kita mengeluarkan 7.000 misalnya untuk bayar-bayar parkir atau apa gitu ya. Berkurang 7.000 kita taruh di kredit. Kemudian bertambah lagi 1.200 kita taruh di debit. Bertambah lagi 1.500 bertambah di debit. Dan seterusnya, ada kredit, debit, sehingga balance-nya itu nanti akan berjumlah 8.050 sama. Ya. Ya, pada dasarnya cash itu ketika bertambah maka akan di debit, sedangkan ketika berkurang maka akan di kredit. Baik. Kemudian selanjutnya adalah, ini debiting an account untuk cash ya. Sama, seandainya misalnya ada owner bikin investasi pertama 15.000 untuk memulai bisnisnya. Maka ketika owner memberikan investasi, otomatis kita sebagai perusahaan itu akan memperoleh cash kan sebesar 15.000. Jadi anggapan kita adalah cash akan bertambah 15.000 di debit karena kita menerima cash, dan di kreditnya itu adalah 0. Atau nanti kita masuknya itu bukan kreditnya bukan di cash ya. Jadi kalau misalnya nanti kita tulis sebagai jurnal itu seperti ini. Dan di jurnal itu adalah ketika ini ya, dengan kasus yang sama. Maka cash itu akan bertambah sebesar 15.000. Dan debitnya adalah, dan kreditnya adalah, kita bisa bilang investasi pemilik atau modal pemilik. Biasanya kita sebutnya modal pemilik. Sini biasanya kita sebut modal pemilik. Modal 15.000. Nah, biasakan itu ini agak menjorok gitu ya. Agak masuk. Jadi kita bisa membedakan ketika debit itu sebelah kiri mepet garis, sedangkan untuk kreditnya adalah kita agak masuk gitu, terus baru kreditnya. Biasanya gitu. Jadi terlihat jelasnya misalnya, aduh tulisan saya jelek, sorry ya. Cash modal 15.000, 15.000. Biasanya kita jurnalkan seperti itu. Karena di sini hanya cash, maka terlihatnya adalah hanya cash saja. Kemudian selanjutnya, ini sama juga.
ketika ini normal balance ya. Jadi aset itu normalnya bertambah ketika di debit, berkurang ketika di kredit. Jadi kalau berkurang naruhnya di kredit, kalau bertambah naruhnya di debit. Itu saldo normal untuk aset. Aset ini seperti cash, kemudian ada juga bangunan, kemudian tanah, land, terus building gitu biasanya, land, building, terus nanti ada cash dan sebagainya. Itu biasanya nanti kita masuknya ke aset. Misalnya kita menerima kas 15.000, maka kas bertambah. Kemudian kita akan membeli tanah misalnya. Tanah, maka tanah akan bertambah di debit dan berkurang seandainya kita menggunakan belinya secara cash, maka berkurangnya adalah di kreditnya adalah nanti bentuknya cash. Kemudian liabilities. Liabilities ini saldo normalnya adalah di kredit. Liabilities ini seperti utang gitu ya. Jadi utang itu bertambah di kredit. Berkurang di debit. Jadi malah kebalikan. Jadi misalnya teman-teman beli barang gitu ya. Teman-teman beli barang dengan utang, maka utangnya nanti akan dikredit. Sedangkan jadi gini, seandainya teman-teman beli tanah dengan utang gitu ya, maka nanti jurnalnya akan terlihat seperti ini. Sorry nggak kelihatan. Maka jurnalnya seperti ini. Tanah di debit itu misalnya harga tanahnya 10 juta ya, misalnya 10. Nah, kita belinya utang. Maka di sini utangnya bertambah. Utang bertambah 10. Ya. Jadi tanah itu kan aset kan. Aset bertambah di debit sesuai ya dengan normal balance-nya si aset. Terus utang bertambah di kredit. Jadi sama ya. Karena utangnya dia belinya pakai utang, maka bertambahnya di kredit. Kemudian owner's drawing ini seperti penarikan dari pemilik atau modal pemilik ya. Saldo normalnya di debit, sedangkan untuk berkurang maka nanti di kredit. Nanti kita lebih ke pelajarin contoh soalnya aja. Terus revenue atau pendapatan juga saldo normalnya ada di kredit, sedangkan untuk expenses atau beban ya biasanya kita bilang itu saldo normalnya di debit. Nanti kita paham lebih bisa paham melalui latihan-latihan soal. Kemudian ini sama seperti yang tadi, ada aset sama dengan liabilities plus owner equity. Owner equity ini dapat meliputi owner's capital, ada drawing juga, ada revenue dan expenses. Kemudian untuk proses pencatatan, jadi ada namanya siklus akuntansi. Nanti kita pelajarin apa aja sih urutannya siklus akuntansi gitu ya. Yang pertama kita analisis dulu transaksinya. Transaksinya kita analisis, ada apa aja, misalnya mungkin ada penjualan, ada pendapatan, mungkin nanti ada pembayaran hutang atau pengeluaran gas kecil dan sebagainya. Itu kita analisis dulu transaksinya apa. Kemudian enter transaction in journal. Kita buat jurnalnya. Nanti ada beberapa macam bentuk jurnal. Kemudian ketiga, transfer journal information to ledger account. Kemudian dari jurnal ini kita buatlah buku besar atau ledger. Nah, ini contoh jurnal. Yang pertama, ini ada cash dan capital. Ini berarti ada investasi atau modal yang disetor dari pemilik, atau di sini pemiliknya yaitu Nel ini ya, Ernel. Nah, si Ernel ini setor, jadi anggaplah kita perusahaannya. Si Ernel ini menyetorkan uang 15.000 sebagai modal. Sehingga dari sisi perusahaan, cash-nya itu akan bertambah 15.000 dan secara debitnya yaitu modal itu
saldo normalnya ketika bertambah ada di kredit ya. Jadi modalnya dikreditkan itu 15.000. Jadi ini bentuk umumnya jurnal. Biasanya nanti di sini ada C1 seperti ini. Jurnal, general journal, ada date-nya, tanggal, kemudian account details and explanation, atau nanti kita mungkin bentuknya keterangan. Terus nanti di sini ada keterangannya. Teman-teman tulis aja keterangannya. Misalnya ini investasi, invested cash in business, atau setoran modal oleh pemilik misalnya. Itu juga boleh. Jadi tergantung nanti teman-teman mungkin lihat soalnya keterangannya apa, tulis aja keterangannya seperti itu. Kemudian dimasukkan nominalnya, debitnya berapa, kreditnya berapa, dan ini biasanya sama. Jadi jumlah ini sama jumlah ini harus sama. Kemudian yang kedua misalnya ada komputer equipment dan cash. Ini purchase equipment for cash. Jadi ketika si perusahaan itu mau beli komputer, ini di sini transaksinya beli komputer secara tunai. Maka komputer ini kan juga aset ya. Ketika aset bertambah, maka ada di debit. Ketika perusahaan membeli komputer, maka di debitnya pun bertambah sebesar 7.000. Sedangkan dia beli menggunakan cash. Cash pun aset. Ketika cash berkurang atau aset berkurang, maka dia juga akan ke kredit kan. Maka cash-nya pun dikredit 7.000. Jadi cash ini keluar untuk mendapatkan ini. Gitu ya, purchase equipment for cash. Atau biasanya nanti pembelian komputer atau pembelian apa, keterangannya tergantung apa aja. Kemudian selanjutnya, selanjutnya, ya ini sama aja seperti yang tadi saya jelaskan ya. Di sini ada sama-sama cash, tapi bedanya ini cash masuk, ini cash keluar. Cash masuk di debit, sedangkan cash keluar ada di kredit. Nih juga jumlahnya harus sama. Saya udah jelaskan, ini juga untuk keterangannya, teman-teman juga harus dapat menjelaskan. Kemudian beri space, ada space between journal entries. Di sini jadi teman-teman biasa kan ya, tahunnya berapa, tanggalnya, kemudian tanggal berapa. Kemudian ini yang debit mepet ke sini, kemudian ini agak masuk, itu untuk kredit. Kemudian ada keterangan. Kemudian beri spasi sebelum ke transaksi selanjutnya, jadi biar kelihatan gitu ya, biar rapih juga. Ada referensi. Nah, ini bisa dibilang simple entry. Kadang juga saya nulisnya itu, misalnya, tuh, kadang saya tulis juga, atau kadang kalau susah gitu ya, pas susah, tulis aja biasanya, kayak gini, 2 garis gitu. Terus nanti di sini cash. Kemudian di sini misalnya brown capital. Brown capital. Misalnya di sini 20.000, di sini 20.000. Kadang saya kalau misalnya agak-agak untuk tugas-tugas yang biasa ya, atau pencatatan-pencatatan yang biasa, paling kita membuatnya secara simpel seperti ini aja ya. Udah kelihatan ini cash-nya bertambah, capitalnya bertambah 2020. Sama aja sih, sama ini. Sininya kasih tanggal Juli 1. Sama aja. Kemudian, nah ini salah. This is the wrong format. Jadi, debit itu harus dicatat duluan dibandingkan dengan kredit. Jadi ketika gini, ini jangan sampai kok cash-nya dulu yang dikredit, kemudian baru delivery equipment-nya di debit, kemudian account payable-nya di kredit. Ini salah, kelihatannya nggak rapi. Yang benar adalah, nggak ada ya. Yang benar adalah delivery equipment-nya ini pertama, atau debitnya yang pertama, yang awal, kemudian cash-nya baru di bawahnya delivery equipment, sama account payable-nya baru di bawahnya lagi. Jadi debit dulu, jadi di sini nanti 14.000 di atas, kemudian cash 8.000 dan account payable-nya 6.000. Jadi debit dulu baru yang kreditnya di bawahnya. Jadi harus rapi, dan jangan lupa ada keterangannya, diberikan keterangannya.
Nah, jadi transaksi itu, jadi siklus akuntansi itu gini, ada namanya transaksi. Transaksi itu dari tadi itu ya, ada transaksi mungkin pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan lain-lain. Itu namanya transaksi. Dari transaksi, kemudian kita buat jurnal, seperti yang tadi kita buat itu. Dari jurnal, kemudian kita buat buku besar. Dari buku besar ini baru nanti kita buatkan laporan keuangannya. Nanti laporan keuangannya apa aja, mungkin dari minggu lalu teman-teman dari presenter juga udah jelaskan, ada beberapa laporan keuangan seperti laporan perubahan modal, laporan laba rugi, kemudian nanti ada statement of financial position atau neraca, kemudian nanti ada laporan arus kas, sampai yang satunya adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian dari laporan keuangan itu, kita bisa menganalisis kembali. Nah, nanti kita belajar juga apa bedanya accounting sama auditing, kayak gitu. Accounting, yaitu tadi, kita accounting belajarnya dari awal. Dari transaksi ke jurnal, buku besar, kemudian ke laporan keuangan gitu ya. Tapi kalau auditing atau auditor, itu kerjanya kebalikan. Mereka bekerja dari laporan keuangan, kemudian menelusur ke belakang. Misalnya di laporan keuangan, oh ditemukan adanya, misalnya ini ada kesalahan pencatatan, atau ini ada yang aneh gitu ya. Mereka akan menelusur ke belakang, menelusur ke buku besar, menelusur ke jurnal, sampai ke transaksinya. Jadi kebalikan kalau kerjanya auditor itu. Nah, ini contohnya. Kalau buku besar itu mereka, jadi kalau jurnal itu kan tadi kita masih dalam satu ini ya, misalnya ada transaksi cash, equipment, itu kan masih dalam satu garis atau tabel. Tapi kalau buku besar itu dipisahkan pada misalnya equipment-nya sendiri, land-nya sendiri, cash-nya sendiri gitu. Jadi untuk memudahkan, misalnya nanti kita bikin cash semua, kemudian equipment semua, itu untuk buku besar. Jadi beda sama jurnal. Misalnya di sini ada individual assets-nya, ada equipment, land, supplies, cash, ya nanti kita pisahkan sendiri. Liabilities-nya pun juga gitu, ada interest, payable, salaries payable, account payable, notes payable, itu juga kita pisahkan. Sampai nanti equity-nya pun kita pisahkan lagi. Nah, ini contoh. Contohnya seperti yang tadi di transaksi yang ini ya, transaksi yang pertama tadi. Tadi kan di jurnal ya, ini kan masih di jurnal. Ketika di general jurnal itu ada cash dan capital, ini kan masih jadi satu. Oh, berarti ini ada modal disetor sebesar 15.000. Nah, di ledger ini, general ledger atau buku besar, ini nih dipisahkan. Jadi di general ledger ada namanya tabel sendiri, tabel cash. Nanti ada kodenya, oh biasanya 10 atau 101 biasanya. Nanti bikin lagi tabel namanya capital sendiri. Nanti misalnya ada payable sendiri, dan lain-lain. Kodenya berapa? Nih ya, jadi ini ada kodenya, referensinya. Yang 10 ke 10, yang 25 ke 25. Jadi cash ini nanti akan masuk ke buku besarnya cash. Tanggalnya ditulis, jangan lupa, tanggal 1 gitu ya. Karena nanti kan misalnya cash ada tanggal 1, misalnya tanggal 2, tanggal 5, kayak gitu. Explanation-nya biasanya kosong, karena di sini udah ada cash. Kemudian referensinya, kalau di sini tulisnya J1, itu dari sini ke sini. Jumlahnya sama kayak di jurnal ya. Misalnya dia cash-nya di debit, dia masuk ke sini debit. Ketika nanti kalau ada transaksi cash-nya di kredit, ya nanti masuknya ke kredit. Nanti tinggal jumlahnya di balance-nya di jumlah, misalnya debit di sini 0, berarti 15.000. Misalnya nanti di sini 0, di sini ada 10.000, oh berarti nanti di sini balance-nya tinggal 5.000, seperti itu. Sama nih, capital pun juga. Capital, dia pindah ke sini, ke buku besar. Tanggalnya juga jangan lupa, referensinya sama, J1. Nah, ini kan kalau capital di kredit kan, maka di sini tetap masuknya ke kredit juga. Sehingga balance-nya ketemu 15.000. Di posisi kredit, di posisi debit. Gitu. Kemudian, ini sama aja ya. Sama aja untuk referensinya.
Tadi sudah saya jelaskan nih juga untuk tanggal dan untuk nominalnya. Ini juga referensinya ketika masuk ke capital 25 sama aja. Nah, kemudian ada namanya chart of account atau biasa kita sebut nama akun gitu ya. Nama akun, most of company have a chart of account. Jadi perusahaan biasanya mereka punya chart of account-nya sendiri-sendiri atau nomornya beda-beda. Tergantung perusahaan itu menggunakannya seperti apa atau nomor kodenya bisa beda-beda. Tapi chart of account ini atau nomor-nomor akun ini diurutkan dari yang paling liquid atau paling mudah dicairkan atau mudah diuangkan gitu. Misalnya pertama 101 cash. Cash ini selalu di awal, selalu di pertama. Ada cash. Kemudian setelah cash baru ada utang. Ada piutang. Ada piutang, kemudian ada iklan, kemudian insurance, office equipment gitu ya. Seterusnya. Kemudian ada nanti depannya 2, liabilities. Liabilities ini biasanya depannya 2. Jadi kalau aset biasanya depannya 1, nanti tinggal diurutkan ke belakang. Liabilities ini depannya 2, ada notes payable, account payable, unearned fees, salaries payable, dan lain-lain. Ini diurutkan. Kemudian ada owner's equity, biasanya depannya 3. Modal gitu ya, ada capital, drawings, income summary, revenues, dan sebagainya. Kemudian revenues ada depannya 4, expenses nanti depannya 5 sampai dan seterusnya ada 6 sampai 9. Kemudian ini sama ya, contohnya investment of cash by owner sama seperti yang tadi ketika misalnya ini CR Bird investasi 10.000. Kemudian maka cash-nya juga akan bertambah 10.000 dan owners equity-nya akan bertambah 10.000. Maka debitnya meningkat 10.000, kreditnya meningkat pada modal 10.000. Ini jurnal entry-nya sama. Nah, posting buku besar ada yang bentuknya seperti tadi yang di awal atau mungkin bentuknya seperti ini. Versi simpelnya cuman cash, nomor akun, kemudian tanggal dan nominal. Ini juga, jadi tetap dipisahkan cash, ini capital, tapi dengan format yang lebih mudah. Ini sama aja, purchase equipment. Ini juga sama aja. Ini lebih ke contoh-contoh soal sih. Lebih ke contoh-contoh soal, misalnya di sini ada office equipment seharga 5.000, kemudian dibeli 3 bulan dengan bunga 12%, kemudian menggunakan note payable, sehingga di sini maka office equipment-nya secara aset dia bertambah ya, cash bertambah 5.000, office equipment bertambah 5.000 dan notes payable-nya ini bertambah 5.000. Sorry. Notes payable-nya pun bertambah 5.000. Tuh. Ini juga sama, receipt of cash for future service pada Oktober tanggal 2, 1.200 kita terima dari NOX atau dari klien kita untuk jasa iklan yang perkiraannya itu akan selesai pada Desember tanggal 31. Maka kita di sini menerima cash ya sebesar 1.200. Kemudian nanti ada pendapatan unearned fees atau unearned fees ini kemudian receive of advance on no service. Jadi ada unearned fees diterima secara kredit 1.200. Kemudian ini nanti dipisahkan. Nah, tadi kan ada tuh yang pertama tanggal 1 itu kan terima investasi ya, kalau nggak salah investasi pemilik 10.000. Di sini udah ada nih cash. Nah, ketika di sini ada transaksi cash lagi tanggal 2, maka ini dimasukkan lagi kembali ke bawahnya tanggal 2. Ini karena unearned fees ini baru, maka dibuatkan lagi tabel sendiri dengan kodenya sendiri 1.200.
Ini sama aja, nanti kita lebih ke latihan-latihan soal aja. Untuk ini untuk bayar sewa. Jadi ketika kita bayar sewa, maka beban sewanya berkurang, cash-nya pun berkurang. Jadi di sini ada cash atau cash yang keluar sebesar 900 untuk membayar utang sewa atau beban sewa. Jadi kan bebannya berkurang ya di sini. Jadi beban itu bertambah nanti ke sini, kemudian berkurangnya sini. Ini sama nih, masuk lagi ke cash. Karena ini posisinya kredit, maka dimasukkan ke kredit. Ini bayar asuransi. Soalnya teman-teman bisa baca. Ini ada prepaid insurance-nya, dibayar dengan cash, maka cash berkurang, masuk lagi ke sini secara kredit. Untuk prepaid insurance, masuk ke sini. Ini advertising supplies dan account payable, jadi bayar pakai utang. Utangnya nambah nih 2.500, taruh di kredit. Kemudian advertising supplies-nya juga bertambah di debit 2.500. Nah, di sini ada nih hiring of employee atau kita hire karyawan. Jadi tanggal 9 ini hire 4 employees to begin the work. Jadi tanggal 9 itu perusahaan nge-hire 4 karyawan untuk bekerja pada tanggal 15. Nah, setiap karyawan nanti akan memperoleh gaji secara mingguan sebesar 500 untuk kerja 5 hari per minggu gitu ya. Dan akan dibayarkan 2 weeks, every 2 weeks. First payment-nya tanggal 26 Oktober. Nah, di sini memang ada transaksi, tapi kita tidak membuat jurnal. Karena apa? Karena di sini nggak ada yang harus dibuatkan jurnal. Jadi di sini hanya menuliskan keterangan bahwa tanggal 9 itu perusahaan menyewa karyawan dan akan memulai tanggal 15. First payment-nya nanti pembayaran pertama ya baru tanggal 26 Oktober. Nah, nanti di 26 Oktober ini baru ada transaksi. Jadi kadang soal-soal seperti ini mengecohkan kita gitu ya. Nanti kalau misalnya buatlah jurnal dari soal ini, ya tulis aja tidak ada jurnal karena memang belum ada jurnalnya kok di sini. Nah, tanggal 20 kemudian si Bird ini withdraws atau pengambilan pribadi, pengambilan untuk keperluan pribadi sebesar 500 cash for personal use. Maka di sini ada drawings dan cash. Atau kadang kita kalau di Indonesia kita sebut prive atau prive, itu nanti di sini akan berkurang 500, kan bayarnya pakai cash ya, maka cashnya juga akan berkurang 500. Kemudian nih tanggal 26 dari transaksi yang tadi ini ya, transaksi yang sewa karyawan tadi, bayar karyawan tadi ya. Kemudian tanggal 26 baru bayar gaji perusahaan itu, employee salaries 4.000 secara cash. Maka jurnalnya adalah ada beban gaji dan cash. Cash ini berkurang karena bayar gaji gitu ya. Logikanya gitu. Duitnya berkurang 4.000 untuk apa? Untuk bayar gaji. Maka beban gajinya pun berkurang ke debit gitu. Ini berkurang ke sini. Jadi harus tahu lawannya itu apa. Oh, kita gini tipsnya. Dilihat aja nih tanggal 26. Employee salaries, paid in cash. Oh, ini di sini harus bayar gaji dengan uang gitu ya. Maka, oh berarti uangnya berkurang. Berkurang buat apa? Buat bayar gaji. Lawannya apa namanya? Tulis aja kalau di sini di soal biasanya udah disebutkan. Ada salaries gitu ya. Salaries apa nih? Expense berarti ya gitu. Tulis aja, oh berarti salaries expense-nya di debit, cash-nya di kredit. Kadang kalau kita kan lihat gini cuman kelihatan mudahnya apa nih akunnya, nama akunnya, oh kelihatannya cash doang gitu kan. Cash ini jelas nih keluar 4.000 karena buat bayar gaji kan. Kemudian debitnya apa ya? Debitnya lihat aja di soalnya. Di soalnya biasanya udah kelihatan nih employee salaries. Kalau bingung
salaries expense ya tulis aja employee salaries expense kayak gitu. Jadi bisa dikira-kira. Kemudian ini perusahaan menerima 10.000 secara cash dari Copa Company untuk jasa iklan. Jadi perusahaan menerima pembayaran atas jasa iklan. Maka secara perusahaan cash-nya akan bertambah kan? Karena dapat uang nih dari pelanggan gitu kan. Cash-nya bertambah 10.000, kemudian ada fees earn. Reserve cash for fees earn-nya bertambah juga sini 10.000 atau pendapatannya bertambah. Nah, ini udah nih, jurnal, kemudian buku besar. Tadi kan udah ya, dari transaksi ke jurnal, habis itu ke buku besar. Nah, setelah itu apa tahapannya? Tahapannya kita buat laporan keuangan. Yang pertama, kita bisa buat neraca saldo dulu. Neraca saldo kita buat, ada trial balance-nya, misalnya di sini, cash, advertising, supplies. Nah, nama-nama ini diurutkan dari chart of account, atau dari nomor-nomornya tadi. Kalau belum ada nomornya, ya diurutkan dari yang paling liquid. Misalnya dari aset dulu nih, cash, advertising supplies, terusnya sampai expense-nya itu paling terakhir. Nah, ini tinggal dipisahkan, mana yang masuk ke debit, mana yang masuk ke kredit, sehingga nanti kelihatan balance-nya. Dan ini harus balance, kanan-kiri harus sama. Ya, the total debits must equal to the total credit, jadi harus sama. Nah, ini tadi yang saya bilang, ada namanya siklus akuntansi atau proses akuntansi transaksi, kemudian dokumennya dianalisis, habis itu direkord sama diposting, record ke jurnal dan posting buku besar, kemudian kita buat trial balance-nya ini ya, kemudian nanti kita reporting ke laporan keuangannya. Nah, masuklah kita ke laporan keuangan. Di laporan keuangan, minggu lalu teman-teman presenter di kelompok 1 pun udah menjelaskan ya apa itu laporan keuangan. Jadi merupakan laporan mengenai posisi kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan, serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Jadi laporan keuangan ini isinya tuh informasi yang berguna bagi para stakeholders atau bagi para pengguna laporan keuangan. Nah, untuk apa informasinya itu? Informasi itu kemudian digunakan oleh para pengguna laporan keuangan ini sebagai alat atau sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Gitu, baik keputusan finansial maupun non finansial. Nanti kita belajar lagi siapa sih para stakeholders, siapa sih para pengguna laporan keuangan gitu ya. Jadi sebelum masuk kita jelaskan dulu. Jadi biasanya yang menggunakan laporan keuangan ini kita sebut sebagai stakeholders. Di dalam stakeholders itu siapa aja? Ya ada shareholders. Jadi beda ya antara stakeholders dan shareholders. Stakeholders adalah pengguna laporan keuangan, sedangkan shareholders hanya pemegang saham. Nah, yang menggunakan laporan keuangan atau si stakeholders ini ada macam-macam. Misalnya, yang pertama, ada pegawai perusahaan, misalnya. Pegawai butuh kan laporan keuangan, gitu, untuk keputusan manajemen dan sebagainya, untuk melihat apakah perusahaannya itu sehat atau tidak, seperti itu. Kemudian manajemen pun perlu kan, untuk melihat kinerja perusahaannya juga. Kemudian untuk debitor, kemudian untuk kreditor, kemudian untuk pemerintah pun butuh laporan keuangan atau mereka juga menggunakan laporan keuangan. Karena untuk apa? Untuk pajak. Ya. Terus siapa lagi? Masyarakat butuh nggak ya gitu? Masyarakat butuh juga. Mereka butuh untuk melihat laporan keuangan juga, untuk melihat misalnya nih, perusahaan ini dengan laporan keuangan ini bagus nggak ya mereka gitu. Terus mereka itu kira-kira going concern-nya gimana ya? Apakah kedepannya akan bangkrut atau enggak? Ataukah banyak skandal atau enggak dan sebagainya. Kemudian bagaimana kepedulian perusahaan itu terhadap lingkungan sekitar? Apakah ada CSR-nya atau corporate social responsibility-nya bagaimana? Apakah terhadap lingkungannya sekitar itu bagus apa enggak, kayak gitu. Itu bisa masyarakat itu juga melihat dari laporan keuangan. Kemudian para pemegang saham jelas ya untuk melihat pergerakan harga saham. Kemudian siapa lagi ya?
akademisi, misalnya seperti saya, butuh nggak laporan keuangan? Saya butuh juga. Untuk apa ya? Untuk mungkin untuk keperluan riset, untuk mungkin keperluan bahan ngajar, dan lain-lain. Jadi banyak pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan ini disusun menggunakan standar-standar yang minggu lalu teman-teman presenter juga udah jelaskan ya. Ada standar-standar yang harus digunakan oleh perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Gunanya apa? Gunanya agar masyarakat awam atau misalnya siapapun yang membaca laporan keuangan itu terbiasa gitu loh. Jadi urutan-urutannya udah jelas. Oh ya, misalnya pertama profil. Kemudian oh ya mana sih ini opini dari auditornya bagaimana sih, itu kelihatan di halaman-halaman berapa. Kemudian urutan-urutannya ke belakang nih laporan keuangannya. Oh di bagian mana gitu. Itu kelihatan semua. Nanti coba deh teman-teman buka idexcode.id. Di situ nanti teman-teman bisa melihat laporan-laporan keuangan yang udah go public. Teman-teman bisa download. Lihat aja tahunnya, tahun berapa aja, teman-teman bisa lihat, bisa download, kemudian teman-teman bisa baca. Bahkan kita bisa membandingkan, oh iya ya ternyata tahun 2019 ke 2020 asetnya bertambah nih, artinya apa? Kayak gitu-gitu. Oh ternyata piutangnya berkurang nih, artinya apa? Dan sebagainya itu dalam satu laporan keuangan pun sudah bisa dibandingkan, seperti itu. Nah, fungsinya, ya tadi saya sudah jelaskan, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, baik aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian menyediakan informasi mengenai kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Jadi, gunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini laporan keuangan. Nah, jadi ada neraca atau dulu namanya balance sheet ya. Sekarang namanya statement of financial position. Kemudian ada laporan rugi laba atau income statement. Ada laporan perubahan modal, ada laporan arus kas. Dan nanti satu lagi ada namanya CALK atau catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Jadi di sini kelihatan atas dari namanya ya. Melihat apakah perusahaan itu laba atau rugi gitu. Lihatnya dari mana? Ya dari pendapatan dikurangi beban. Nanti kelihatan apakah dia laba atau rugi. Kemudian nih, pendapatan tuh apa? Ada aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian jasa. Biaya atau beban, harga pokok barang yang dijual dan jasa-jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Dan laba atau rugi yaitu selisihnya antara pendapatan dan biaya. Nah, nanti bentuknya ada bentuk single step sama multiple step. Jadi bentuknya tinggal dipisahkan atau tidak dipisahkan gitu. Nanti kita lihat. Ini contohnya laporan laba rugi ya. Jadi teman-teman ketika membuat laporan keuangan harus tulis judulnya. Perusahaannya dulu nih, tulis namanya. Siapa? Ini misalnya J. Gillen A. Travel. Terus nama laporannya apa nih? Laporan laba rugi. Nanti kalau misalnya laporan perubahan modal, ya tulis laporan perubahan modal. Nanti tulisannya statement of financial position, ya tulis statement of financial position. Jadi dari judul harus ditulis dulu. Kemudian tanggalnya, periodenya per kapan. Itu juga harus ditulis. Jangan sampai nanti di sini 2010, dalamnya ternyata 2011, dan sebagainya. Nah, untuk laporan laba rugi, dapat dilihat, oh pendapatannya berapa, kemudian bebannya berapa. Sehingga hasilnya bagaimana, apakah laba atau rugi. Ini contoh pada PT Budi Luhur untuk laporan laba rugi, periodenya tanggal 31 Desember, pendapatan usahanya berapa, nanti ada biaya operasi misalnya. Biayanya ada sewa, listrik, gaji, asuransi, gitu ya. Biasanya di sini nih agak menjorok ini karena ini biaya-biayanya, kemudian nanti jumlahnya berapa ditulis di sini, di total baru masuk ke sini. Jadi biar gampang gitu, biar rapi aja gitu. Jadi di sini dijumlah dulu untuk jumlah seluruh beban-bebannya, masuk ke sini. Jadi di sini udah tinggal kelihatan pendapatan dikurangi beban, ketemu labanya berapa atau ruginya berapa. Kemudian di sini ada laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan modal. Jadi merangkum perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama suatu periode waktu tertentu. Terdiri dari akun modal awal, laba atau rugi, yang diperoleh selama periode tertentu, prive, dan modal akhir. Jadi nyambung ya.
Tadi di sini kan kelihatan nih, ketemu laba atau ruginya kan. Nanti digunakan di perubahan laporan ekuitas pemilik nih, masuk sini. Laporan perubahan modal modal pemilik akan bertambah ketika adanya tambahan investasi atau adanya perusahaan dapat laba, maka modal bertambah. Modal akan berkurang ketika pemilik melakukan pengambilan harta atau prive atau keperluan pribadi, dan atau ketika perusahaan menderita rugi. Nih contohnya. Jadi kalau perubahan modal itu modal awalnya dulu berapa? Modal awal berapa ditambah misalnya laba atau rugi atau penghasilan bersih, nanti baru modal akhirnya kelihatan. Jadi kita dari sini kelihatan, oh modalnya dulu sekian nih. Ternyata di akhir Maret, misalnya di sini akhir Maret 2010, ternyata modalnya nambah misalnya karena perusahaan laba, kayak gitu. Ini contoh. Modal 1 Januari, berapa misalnya? Ada laba nih, ini. Misalnya labanya 5 juta. Terus pemilik ngambil keperluan pribadi nggak, ngambil prive nggak? Kalau ngambil prive ya di sini dikurangi, maka ini dikurangi, terus nambah apa modal, berkurangan modal ditaruh di sini, sehingga terlihat modal akhirnya berapa. Kemudian ada neraca atau statement of financial position. Ini melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, neraca ini harus balance. Terdiri dari akun, aktiva, hutang, dan modal. Seperti yang di awal ya, aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Nah, neraca ini bentuknya ada dua. Ada bentuk sevel atau T. Biasanya nih perusahaan kadang buatnya juga kayak gini ya, T. Kemudian nanti aktivanya apa aja, nama akunnya nih. Di sini biasanya nama akun. Di sini nama akunnya apa aja. Kemudian di sini jumlahnya berapa. Pasifanya juga nama akunnya apa aja. Jumlahnya berapa. Itu kelihatan. Dan bentuk skontrol atau bentuk laporan ke bawah. Ini aktiva dan pasifanya dipisahkan. Nah, keunggulannya ini biasanya beberapa perusahaan pun menggunakan bentuk laporan seperti ini untuk biar bisa membandingkan. Jadi kadang aktiva nih misalnya ya, di sini ada cash. Nanti di sini kelihatan tahun 2018, 2019, 2020 misalnya. Cash-nya berapa. Kemudian nanti di sini mungkin di sini bahasa Indonesia, di sini nanti bahasa Inggris. Jadi bisa untuk membandingkan. Teman-teman coba dilihat di IDX itu, kemudian iseng-iseng download laporan keuangannya. Nih ya, neraca harus balance antara aset dan liabilities per equities. Ini contoh yang pertama tadi. Bentuknya sendiri ya, ada aktiva, jumlah, pasiva, jumlah. Jadi bentuknya beda. Ini pun sama, bentuknya yang pakai T itu. Sini aktiva, sini pasiva. Setelah neraca, kemudian ada namanya laporan arus kas atau statement of cash flow. Merangkum seluruh informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar untuk periode waktu tertentu. Terus kemudian ini pengaruh kas dari operasi sebuah perusahaan dalam satu periode transaksi sampai nanti ada laporan jumlah kas pada akhir periode. Nah, ada hubungan antara laporan keuangan. Jadi biasanya yang dibuat tuh laporan rugi laba dulu, ke laporan perubahan modal, baru ke neraca. Jadi karena ini berkaitan gitu ya. Bikin dulu laporan rugi laba. Oh, di sini ada laba bersih. Laba bersih ketahuan, kemudian masuk ke laporan perubahan modal. Masuk di sini, labanya berapa, nanti ketahuan nih modalnya. Modal ini kemudian masuklah ke neraca, ke bagian ekuitas. Sehingga nyambung. Makanya biasanya tugasnya itu jadi satu. Nah, ada tugas nih, kerjakan secara kelompok, teman-teman bisa buka contoh laporan keuangan pada perusahaan go public pada idx.co.id. Kemudian analisis setiap unsur laporan keuangan. Jadi teman-teman buka IDX, kemudian ke bagian yang download laporan keuangan, itu cari aja laporan tahunan atau apa ya, nanti saya tunjukkan ya. Kemudian di-download, terus teman-teman cari aja, bandingkan antara 2 tahun, misalnya 2019 dan 2020. Misalnya 2019 dan 2020. Teman-teman bandingkan aja dan fokus pada yang biasanya di bold.
atau yang besar-besarnya aja. Jadi jangan lupa teman-teman tulis dulu perusahaannya apa, terus kemudian laporan posisi keuangan, tanggalnya berapa. Nah, misalnya di sini di laporan keuangan kelihatan aset. Total aset lancarnya berapa sekian, aset tidak lancarnya berapa, total aset berapa. Tahun 2019. Nanti tahun 2020 berapa, sehingga nanti teman-teman bisa ambil kesimpulan aset pada PT XXX pada tahun 2000 sekian, 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan atau mengalami penurunan sebesar bla bla bla. Begitu juga dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi yang diambil hanya yang fokus yang apa ya, yang di bold aja, yang besar-besar. Nanti juga diambil kesimpulan, dan ini kerjakan secara kelompok aja. Secara kelompok dan kumpulkan di El Nino, seperti biasa. Ya, saya tunjukkan dulu, buka El Nino ya. Buka El Nino, buka IDX. Teman-teman, bentar saya share. Nah, teman-teman bisa buka www.idx.co.id. Nah, di sini ada IDX ya. Teman-teman bisa ke ini nih, ke perusahaan tercatat. Terus ke laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini kelihatan. Jadi teman-teman itu bisa mendownload laporan-laporan keuangan punya perusahaan-perusahaan yang memang sudah go public gitu ya. Biasanya kan ciri-cirinya udah TBK gitu kan. Ini close dulu kali ya. Kita download aja laporan keuangan, ini biar saham aja nggak apa-apa. Terus tahunnya taruhlah, nanti teman-teman bisa bandingkan ya antara 2019 dan 2020. Ambil aja yang tahunan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perusahaannya apa. Misalnya ada Software, kemudian Adikarya, Adaro, BRI, dan lain-lain. Misalnya saya mau download, misalnya di sini saya download Software deh, ACES, cari. Nah, di sini udah ada semua nih, ada materi public expose, financial statement, kemudian apa nih, macam-macam. Pokoknya di sini udah ada informasinya. Saya taruhlah mau download yang ini aja deh. Financial statement-nya tahun 2020 untuk yang tahunan. Bukan yang ini, berarti kayaknya ini. Nah, dari sini kelihatan nih. Agak kurang menarik ya. Coba saya cari yang lain ya, perusahaannya. Taruhlah BRI. Sama aja. Jadi biasanya perusahaan itu ada halaman judulnya, kemudian nanti profilnya, biasanya profilnya, siapa direksinya, komisarisnya siapa, kemudian bagaimana prestasi tahunannya, 1 tahun tuh ngapain aja, biasanya nanti ada profil-profilnya gitu. Kemudian setelah itu masuklah ke laporan ke ini. Nah, misalnya di sini ada keterangan, dan biasanya mereka buat ada 2, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu kan. Misalnya laporan keuangan tahunnya berakhir 31 Desember, dan di sini dan 2019 dan 2020, berarti nanti ada 2, sudah bisa kita bandingkan dalam satu laporan keuangan, kayak gitu kan. Dilihat, kemudian ada daftar isinya, di sini ada surat pernyataan direksinya, tanda tangan, kemudian ada laporan auditor independen. Nah, nanti kalau teman-teman belajar audit ya,
Nanti teman-teman bisa belajar, misalnya ini apa sih laporan keuangannya, opininya bagus nggak, ya gitu kan. Di sini nih nanti ada, ketika di laporan auditor, kemudian muncullah ada namanya, menurut opini kami, laporan keuangan ini disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Berarti ini BTP atau wajar tanpa pengecualian. Berarti ini udah bagus nih, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ingat ya, laporan keuangan kita dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Saya udah pernah jelasin di pertemuan pertama ya, apa aja standarnya. Nah, kemudian masuk ke laporan keuangan. Ini ada laporan posisi keuangan. Nih, nggak kelihatan ya. Di Zoom. Ya, pokoknya intinya, di sini nanti kelihatan nih, aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas, di jangka panjang, ekuitas. Nah, teman-teman yang dicatat untuk tugas saya kali ini, nanti tinggal diambil aja aset, tulis aset, misalnya aset lancarnya, total aset lancar, teman-teman catat ini aja, berapa. Ini bandingkan dengan ini. Ini 2020, benar. 2020 bandingkan dengan 2019. Tulisnya ini aja, total aset lancarnya. Oh, aset tidak lancar, total asetnya berapa. Total aset tidak lancarnya berapa. Nanti kelihatan total asetnya berapa. Yang dibuat kesimpulan yang ini aja, yang bawah aja. Nanti bisa teman-teman simpulkan, berarti total aset dari perusahaan ini pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan ya, dari 6 ke 7, kayak gitu. Jadi untuk kesimpulan, ambil yang ini aja, besar-besarnya aja, misal aset, ya total asetnya ambil kesimpulan. Liabilitas, ini kan banyak ya, dari liabilitas jangka pendek, jangka panjang, ini ada total liabilitas, berarti nanti tinggal total liabilitasnya mengalami peningkatan. Nanti ekuitas juga gitu, total ekuitasnya berapa, sehingga nanti kelihatan total liabilitas dan ekuitas sebesar 7, sama atau balance dengan total aset. Di sini teman-teman bisa perhatikan juga untuk nama-nama akunnya. Pertama ada kas ya, pasti. Nanti terakhir-terakhir ada ekuitas, ada liabilitas, dan sebagainya. Di sini kan teman-teman bisa lihat juga nih untuk bahasa Indonesia, nih untuk bahasa Inggrisnya. Ini untuk laporan, teman-teman fokusnya di ini aja deh, di laporan posisi keuangannya aja, yang di ini, yang untuk tugas ya, yang untuk tugas fokusnya yang di statement financial position-nya aja. Nanti kan setelah itu, ini ada yang untuk perubahan ekuitas. Ini nanti ada laporan arus kas. Nah, ini namanya catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jadi ada catatannya macam-macam. Jadi kalau teman-teman mau pelajarin, dan kalau bisa antar kelompok yang satu sama yang lain jangan sampai sama ya laporan keuangan, karena kan di sini banyak banget nih. Jadi masa sama 6 kelompok sama. Jadi 6 kelompok harus beda. Teman-teman tinggal pilih nanti mau yang mana. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau ada kesulitan, teman-teman bisa WhatsApp saya aja. Saya rasa cukup. Semangat, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.